Mana nih yang lain temennya? Masih baru 7 orang. Tunggu ya 5 menit lagi ya. Izin Bapak, saya tidak bisa on cam ya Pak, soalnya lagi galang dana Pak. Oke oke. Silakan. Terima kasih Pak. Ya baik, kita mulai kan untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik Pak. Baik, baik, Pak. Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun belum ada yang berani on kamera, ya kan. Nah, tidak masalah. Yang penting bisa mendengarkan perkuliahan pada hari ini. Baik, total yang sudah masuk ada 13 orang. Kita lanjutkan untuk perkuliahan kita. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ajas-ajas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai sejarah hukum daripada pemerintahan daerah, mulai dari sebelum kemerdekaan ya, kan, sampai dengan kemerdekaan. Nah, kita bisa lihat pada masa
sebelum ataupun sesudah kemerdekaan, kita sudah mengenal namanya pemerintahan daerah, namun dengan sistem yang skala kecil, yang pada masa itu kita masih terbagi ke dalam sistem kerajaan, yang di mana ada dua kerajaan yang sangat besar pada masa itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, peradaban ataupun sistem pemerintahan pada masa itu kalau dilihat adalah dengan sistem monarki. Nah, dengan sistem pemerintahannya secara sentralistik ataupun terpusat, mana perkataan raja merupakan hukum yang harus ditaati ataupun dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Nah, beiring perkembangan pada masa Belanda juga demikian. Pemerintahan kita tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda maupun Jepang. Nah, dan pada saat itu juga kita belum memiliki hukum yang tertulis sehingga Belanda membuat peraturan-peraturan secara tertulis yang sifatnya lebih nyata. Dan kalau dia sistem kerajaan ada pada masa kerajaan masih sifatnya tidak tertulis, ya kan? Karena bersumber dari sebuah kebiasaan, kemudian kebiasaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan dan akhirnya menjadi sebuah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini masih banyak yang belum terbukukan ataupun tertulis sehingga dampak yang dirasakan kepada masyarakat, pada orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Nah, dengan sistem sentralistik ini sebenarnya memang bisa dikontrol oleh pusat, ya kan, ibaratkan sistem pemerintahan terpimpin. Jadi daerah harus mematuhi apa yang telah dibuat oleh pusat. Kan tetapi kalau kita perhatikan perkembangan pembangunan dari daerah yang sentralis akan terjadi secara tidak merata. Karena pemerintah tidak mungkin bisa melakukan pembangunan di seluruh daerahnya apabila tidak ada dibantu oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemerintahan dengan skala yang sangat kecil. Nah, berdasarkan Undang-Undang 18 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Undang-Undang Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Indonesia dibagi kepada
pemerintahan provinsi dan tiap-tiap pemerintahan provinsi tersebut dibagi menjadi daerah pemerintahan kabupaten dan kota. Nah, pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, dengan adanya asas otonomi dan tugas pembantuan, maka diharapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan maksimal. Nah, dalam pemberian otonomi, pemerintah daerah menjalankan fungsinya berdasarkan asas desentralisasi. Nah, desentralisasi, kalau kita lihat artinya adalah dari bahasa Latin yaitu decentrum, yang berarti melepas dari pusat. Nah, sehingga desentralisasi yang berasal dari sentralisasi hanya ditambahkan depannya de. Nah, diartikan melepas atau menjauh dari pemusatan. Nah, desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah maupun DPR dapat mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu permasalahan yang dianggap dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, pada pertemuan semalam kita sudah melihat mengapa pentingnya ada otonomi daerah. Apa tujuan daripada dibuatnya otonomi daerah itu? Ataupun sasaran yang hendak dicapai. Ada yang masih ingat atau merekam bahan perkuliahan yang minggu lalu? Nah, dia Sakbani, Muhammad Iqbal Shah, mana ini? Ada yang bisa menjawab mengapa desentralisasi itu otonomi diberlakukan di beberapa daerah? Apa sebenarnya tujuan yang dicapai pemerintah? Ya, silakan siapa yang bisa memberikan tanggapannya. Supaya suasananya hidup dan jangan tertidur semuanya karena online ini kan dikhawatirkan saudara semua pada tidur nih. Saya tanya ini coba Dwi Aprianti. Mana sih Dwi Aprianti?
Coba kasih masukan itu tanggapannya. Muhammad Iqbal Setiawan. Nah, tanya dua Iqbal ini bisa nggak? Pendapatnya bagaimana? Jadi kenapa akhirnya bisa kita melihat dari definisi dari desentralisasi yaitu menjauh dari pusat. Nah, ini berkaitan dengan otonomi daerah. Kenapa diberikan otonomi daerah itu? Apa sebenarnya yang nggak hendak dicapai kan? Yuk, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Iqbal siapa, Pak? Ya, Iqbal Sah sama Iqbal Setiawan tadi saya panggil dua-dua. Iqbal Putus-putus Sah sama jaringan saya tadi, Pak. Iqbal Setiawan gitu. Udah bisa ngasih masukan? Eh, Desentralisasi itu dia memberi kewenangan kepada sub daerahnya, Pak. Misalnya kewenangan pusat itu diberikan kepada pimpinan pimpinan daerahnya, Pak. Contoh desentralisasi itu kayak gubernur gitu, Pak. Jadi dia nggak berpatokan ke pusat terus ya, Pak. Ya, maksud saya kan tadi pertanyaannya adalah, nah, desentralisasi diartikan sebagai menjauh dari pusat. Nah, ini kan berkaitan dengan otonomi daerah. Mengapa daerah itu harus menjauh dari pusat? Apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari sebuah otonomi daerah itu? Untuk pemekaran suatu wilayah, Pak. Jadi wilayah tersebut bebas melakukan pemekaran terhadap wilayahnya, Pak. Mengembangkan daerahnya, daerah pimpinannya, Pak. Oke, baik. Yang lain, ini lebih enak kita suasananya hidup sambil diskusi. Nah, untuk pemekaran daerah supaya wilayahnya bisa lebih luas kan itu dalam pemerataannya. Kata teman kita Iqbal Sah, pendapat lain gimana? Dari perempuan lah dulu satu ya, kan mana suara wanita ini? Ya, yang kaum wanita mana? Mempermudah birokrasi, Pak. Mempermudah birokrasi, gitu, topik. Nah, yang perempuan mana nih pendapatnya? Kita dengar dulu dari perempuan. Mahasiswi, mana? Sonia, ya nih, si Nurwita, Novianti, Dea mana Dea? Novianti, si Veronica, Iya, Sonia. Pak. Nah, apa pendapatnya? Menurut saya tujuannya itu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah, Pak. Itu tujuan otonomi daerah dibuat di daerah. Oke, baik. Jadi supaya kan intinya pemerintah daerah bisa
bekerja maksimal kan gitu. Baik, dari pendapat teman saudara pada pokoknya ya kan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Adapun pembangunan bisa terlaksana. Seperti materi pada minggu lalu, nah ini kelebihan dari kuliah online ini kan. Ya, nah ini bahannya. Nah, itu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan dan pemerintahan. Nah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPR. Nah, jadi kesimpulan dari yang kita sampaikan semuanya adalah bagaimana ya kan pemerintah daerah itu bisa mandiri tanpa harus memangku tangannya kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini tidak secara keseluruhan, ibaratkan dalam sebuah keluarga anak diberikan mandiri oleh orang tuanya tetapi tidak secara seluruh, diberikan kebebasan. Karena harus juga ada kontrol ataupun pengawasan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang anak. Ini ilustrasinya. Ya bayangkan kalau seorang anak mengambil keputusan sendiri ternyata salah, kan gitu. Berakibat ya orang tua juga nantinya ya akan mengalami bebannya. Itu membiarkan anak misalnya untuk membeli barang-barang yang sesuka hatinya, sementara itu barang bukan merupakan barang yang kebutuhan primer. Nah, atau sesuka hati dalam melakukan aktivitas dalam pergaulan hidup. Nah, begitu juga desentralisasi di dalam sistem pemerintahan ini bukan memberikan kebebasan secara luas kepada daerah untuk mengembangkan tadi, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi tetap harus ada pantauan dari pemerintah pusat. Makanya bahasanya desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat. Tetapi hanya menjauh dalam arti kata bagaimana tujuan daripada otonomi daerah itu bisa tercapai, kesejahteraan, kesetaraan tadinya, kemudian demokrasi, keadilan bisa merata sesuai dengan tujuan hukum. Nah, desentralisasi berkait dengan aspek sebenarnya adalah aspek administrasi. Salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang hierarki. Jenjang hierarki ini ada yang tingkatannya banyak dan ada yang tingkatannya sedikit. Contohnya pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, dan pemerintah daerah tingkat 3. Itu merupakan contoh jenjang hierarki yang paling panjang daripada satuan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, pada setiap jenjang hierarki terdapat pejabat yang bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Misalnya pemerintah provinsi terletak pada gubernur, kabupaten terletak pada bupati, dan pemerintah kota terletak pada wali kota. Nah, gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, sedangkan wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota. Jadi desentralisasi ini diberikan ke daerah dengan tanggung jawab ada di tangan kepala daerahnya masing-masing. Di mana kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dan 2 tahun lagi, ya kan, 2024 kita akan pesta demokrasi, di mana kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai bermunculan para bakal calon untuk tampil nantinya di pesta demokrasi. Nah, organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki, yaitu pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisiensi dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi tadi pada jenjang organisasi yang lebih tinggi disebut desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi, dalam hal ini pemerintah pusat, kepada jenjang organisasi di bawahnya, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, 2 kewenangan tersebut, politik dan administrasi, diserahkan kepada daerah. Nah, politik dalam arti adalah kebijakan, dan administrasi bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, tujuan daripada desentralisasi adalah meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat keinginan ataupun aspirasi ataupun aspirasi daripada masyarakat bisa diakomodir dengan peningkatan pelayanan publik ataupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan sistem administrasi negara. Jadi, dengan adanya pemberian desentralisasi ini, maka political will ataupun kebijakan politik dari pemerintah pusat
dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Jadi bukan hanya administrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, tetapi kebijakan politik juga. Nah, kenapa? Karena kita menganut sistem demokrasi, jadi harus ada perwakilan dari setiap lapisan masyarakat. Nah, bisa dilihat dari gambar di layar saudara. Nah, dari pemerintah pusat, dari di atasnya, kemudian turun kepada bawahan, yaitu wewenang politik. Nah, ini pemerintah pusatnya. Nah, ini Pemdanya. Dan dianggap. Jadi dari pusat kepada daerah. Apa dua kebijakannya? Yaitu wewenang politik dan wewenang administratif. Nah, oleh karena jenjang hierarki yang lebih rendah tersebut diserai wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi diberikan penyerahan wewenang tersebut, yakni otonomi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa otonomi kebebasan masyarakat untuk tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Nah, karena otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada daerah. Dalam desentralisasi, pejabat yang menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri. Pejabat otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Nah, jadi desentralisasi ini merupakan wujud daripada otonomi daerah. Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah bekerja berdasarkan asas desentralisasi. Nah, maka harus bisa ditentukan kepala daerah yang mampu bekerja secara administrasi dan membuat suatu kebijakan yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam daerah tersebut. Dan yang dipimpin oleh seorang pejabat daerah yang ditentukan oleh masyarakat hukumnya sendiri. Siapa masyarakat hukum itu? Yaitu kita. Nah, bagaimana penafsiran desentralisasi, definisi desentralisasi dari para ahli hukum? Saya ada mengambil beberapa. Yang pertama dari Henry Medic. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum
untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Penyerahan kekuasaan secara hukum. Nah, untuk menangani bidang-bidang atau fungsi tertentu. Nah, tadi di awal kan gitu, desentralisasi bukan memutus hubungan antara pusat dengan daerah, tetapi memberikan jarak dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya di daerah. Nah, kemudian dari Rondinel, Nelis, dan Cema mengatakan desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Nah, kemudian dari JH Logoman mengatakan dia membagi desentralisasi menjadi dua bagian. Yang pertama desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan atau Staatskundig. Apa itu desentralisasi jabatan? Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya pelimpahan menteri kepada gubernur, gubernur kepada bupati, dan seterusnya. Pada desentralisasi semacam ini, rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau di bawah-bawah. Nah, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang dilakukan oleh dalam hal ini presiden ke gubernur. Ketika sudah terjadi pelimpahan tersebut, maka gubernur bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Jadi dia bertanggung jawab kepada apa yang dilakukannya. Makanya ada buku yang ditulis oleh Dr. Mirza Nasution, pakar tata negara ataupun HTN di USU, tentang pertanggungjawaban gubernur. Nah, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Apakah gubernur, bupati, atau wali kota telah melaksanakan akan juga ya kan suasana agak mendung ya kan, yang mau sambil minum silakan, sambil makan permen pun silakan.
Nah, makanya di sini dikunci di desentralisasi jabatan. Pada sentralisasi ini, rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur. Nah, karena semua pertanggungjawaban itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, tujuannya dengan memberikan tadi kebebasan kepada gubernur, bupati, wali kota. Nah, dia lebih bisa efektif dan akuntabel dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa ataupun urusan-urusan apa yang lebih diprioritaskan dalam memberikan pelayanan publik. Agar tujuan daripada otonomi daerah bisa terlaksana. Artinya tidak ada kekhawatiran dari pemerintah daerah atau kepala daerah ini adanya bayang-bayang dari pemerintah pusat ataupun ikut campurnya. Bentar ya. Mohon maaf, ada panggilan. Nah, jadi tanpa harus khawatir ada bayang-bayang dari pemerintah pusat ataupun presiden dalam melaksanakan administrasi negara ataupun melaksanakan kebijakan politik. Nah, itu dari segi jabatan. Jadi gubernur bertanggung jawab, wali kota, bupati bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Makanya pengawasannya dilakukan oleh presiden bersama dengan KPK. Dalam penggunaan yang paling utama adalah anggaran. Maka penggunaan anggaran ini telah sesuai atau tidak. Nah, yang kedua desentralisasi ketatanegaraan yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan atau Regulan and Besturan beforehand kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Jadi pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu ikut serta di dalam pemerintahan dengan batas luas, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Nah, kalau segi tata negara dari yang hierarki tertinggi sampai terendah diberikan hak dalam
kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan. Nah, jadi dari segi tata negara, pemerintah daerah, kalau tadi jabatan dari segi administratifnya, ya kan. Nah, sedangkan dari ketatanegaraan bagaimana membuat politiknya ataupun peraturan supaya pemerataan itu ataupun supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dikontrol oleh pemerintah daerah, atau apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap daerahnya bisa diwujudkan melalui pemerintahan daerah ini dengan asas desentralisasi ketatanegaraan. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin kita diskusikan? Selain desentralisasi, maka ada lagi asas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Silakan apabila ada yang ingin. Ada kegiatan apa nih si Fikri? Penggalangan dana gimana untuk bencana? Mana nih Fikri? Fikri, Fikri, mana nih si Fikri? Coba tengok nih, nggak ada, cuma 12.000. Ya, gimana ada yang mau ditanyakan mengenai desentralisasi? Ya, sebelum kita lanjut untuk yang lainnya, saya absenlah dulu. Ahmad Taufik Hidayah. Ya, Pak. Di mana nih posisi Taufik? Apa, Pak? Lagi di mana posisi? Lagi di rumah, Pak. Di rumah, malu-malu ngidepi kamera ya. Andreas Purba. Andreas, ada Andreas. Ini topik ini. Wah, lagi di ruang kerja dia. Mantap. Bayu Laksono. Ada Bayu Laksono. Dia Sabani. Hadir, Pak. Lagi di mana dia? Lagi di rumah, Pak. Di rumah. Lagi rebahan di tempat tidur. Dwi Aprianti. Hadir, Ada. Pak. Lagi di mana posisinya, Wi? Rumah, Pak. Di rumah. Elizabeth. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya?
Lagi di rumah, Pak. Jasanta Sinuraya. Hadir, Pak. Lagi di rumah ya? Ya, Pak. Oke. Jasmine Zahra. Ada Jasmine? Jonathan Duha. Ya, ada Jonathan? Izin Pak, Jonathan ikut saya Pak dari Himpunan Mahasiswa Hukum untuk penggalangan dana Pak. Penggalangan dana apa? Untuk ini Pak, korban banjir Korban banjir yang di Aceh. yang di Aceh Tamiang Pak. Mana dia si Jonathan-nya? Jonathan lagi di lampu merah seberang Pak. Oh, lampu merah seberang. Oke, oke. Ya. Sama Kevin juga. Kevin Brian. Enggak, Kevin mana? Kevin. Ada ya. Fikri Akbar. Fikri Akbar. Lagi di mana Bang Fikri? Ikut galang dana juga dia tuh, Pak. Hah? Sama? Ya. Penggalangan dana. Sama Iya si Pak, lagi megang spanduk dia Pak di lampu merah Pak. Oh, siapa lagi yang ikut penggalangan dana? Sepertinya kalau dari kelas kita, saya, Jonathan, Fikri Akbar aja Pak. Oh, Kevin enggak ya? Oke. Muhammad Iqbal Setiawan. Hadir, Pak. Di mana nih posisi? Baru sampai rumah, Pak. Baru sampai rumah. Oke. Muhammad Iqbal Sah. Hadir, Pak. Di mana posisinya, Bang? Alhamdulillah di rumah, Pak. Sehat, Pak. Mau istirahat ya. Mutiara Alia. Novianti Veronica. Hadir, Pak. Lagi di mana posisi Vero? Di rumah, Pak. Nurwita Anjarwati. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya? Di rumah, Pak. Baik, Ridwi Afriza. Hadir, Pak. Di mana nih kok bising? Di rumah, Pak. Lagi ada acara. Dia lagi ikut juga penggalangan dana kan. Rima Wulandari. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya Rima? Lagi di rumah, Pak. Lagi tiduran, rebahan. Pak. Enggak ya. Sonia Lumban Gaul. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya Sonia? Lagi di rumah. Taufik Arif Arahab. Hadir, Pak. Gimana Bang posisi? Di rumah, Pak. Yoga Pratama. Pak. Gimana nih posisinya Bang? Di rumah. Zeki Armanda. Hadir, Pak. Di mana posisi? Di luar, Pak. Di luar ya. Iya, Pak. Bokongko ini. Enggak, Pak. Ada kerja sedikit, Pak. Oh iya. Baik, berarti diajaklah kawan-kawannya kalau ada kerjaan. Iya, Pak. Baik, dari total yang hadir, yang nggak hadir ada 1, 2, 3, 4 orang. Nah,
4 orang 18 pas. Dengan 22 dikurang 4, 18. Yang lagi sedang melaksanakan kegiatan sosial, silakan tetap humanis, ya kan, dan tetap jaga alma maternya dalam meminta donasi penggalangan dana kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berkah bagi nantinya masyarakat Aceh yang terdampak banjir. Amin. Ya. Iya, terkadang kalau dilihat kan, nah, pemerintah daerahnya pasti sudah mengupayakan untuk pemberian bantuan, sama dari BPBD-nya. Jadi harus diperhatikan nantinya pemberian sumbangannya atau bantuannya kalau bisa tepat sasaran, jangan kepada perwakilan individu karena nanti dikhawatirkan ya kan bantuan itu tidak tersampaikan. Biasanya pada saat terjadinya bencana ini banyak elemen masyarakat yang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Tetapi akhirnya kalau dilihat masyarakat yang menderita itu ya tetap menderita gitu, tidak ada menunjukkan perubahan dari dampak bantuan yang diberikan oleh masyarakat luas yang ada di daerah-daerah lain. Makanya harapan saya ya kepada nantinya tim yang berangkat untuk memberikan santunan, kalau lebih baik secara langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkannya, ketimbang melalui perantara, apakah itu melalui lembaga-lembaga masyarakat, LSM atau segala macam, atau pada kelompok-kelompok ormas yang biasanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan harus nanti diperhatikan apa kebutuhan yang paling mendesak. Kalau mungkin makanan sudah banyak, nah coba dialokasikan kepada pakaian, ya kan, buku-buku pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, biasa itu yang sangat jarang diterima oleh masyarakat. Karena kemudian misalnya apa, transportasi, kalau memang bisa diberikan bantuan transportasinya. Kalau makanan, Indomie, sembako itu saya yakin pasti membludak pada saat terjadinya bencana. Nah, yang paling kesulitan adalah untuk akses pendidikan, transportasi. Nah, itu coba nantinya dibicarakan bersama tim apa yang layak untuk diberikan ataupun yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, kita lanjuti atau bagaimana ini untuk perkuliahannya? Pak, izin Pak. Lanjut ya, masih semangat ya. Kak, maksud saya gini Pak, setiap pertemuan tuh kirim materinya gitu Pak. Nah, materi Kirim. sudah ada di portal atau learning, nanti bisa dilihat. Nah, itu di portal sudah ada. Apakah portal mahasiswa itu terhubung dengan portal dosen? Saya nggak tahu. Kalau nggak di e-learning. Nah, di e-learning sudah ada di input. Karena kan e-learning kita tersambung dengan sistem pembelajaran dari kementerian.
Jadi dosen diwajibkan untuk menginputnya di e-learning. Nah, saudara kan ada e-learningnya kan? Nah, memang untuk pertemuan kali ini saya tadi lupa untuk apanya, tapi di portal tetap ya saya yang utamakan, yang di e-learning tadi belum saya input. Nanti untuk kedepannya sebelum perkuliahan yang di e-learning itu nanti akan saya input terlebih dahulu. Ya kan, nanti saudara bisa melihat ya kan materinya. Nah, itu. Nah, karena kalau saya kirim ke WA nanti full, ya kan, memori itu agak berat dah WA saya kalau saya kirim file. Jadi kadang mau buka itu loadingnya agak lama. Nah, makanya tetap materi-materinya itu di e-learning nanti bisa dilihat. Dan nanti juga untuk materi ini ya bisa nanti diputar ulang melalui link yang sudah saya input nanti setelah ini akan saya masukkan ke dalam e-learning. Jadi mana tahu ingin melihat lagi, mereview ke belakang pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan bisa dilihat dari link YouTube nanti akan saya upload di e-learning. Nah, jadi soalnya sebagai metode pembelajaran bukan mencari penghasilan. Jadi nggak perlu di-subscribe ya kan untuk materi yang sudah saya upload di e-learning kan gitu. Karena dosennya bukan YouTuber kan gitu. Walaupun kalau ada yang mau subscribe ya nggak masalah kan. Nah, atau semakin banyak yang subscribe, nah, dapat pula kan penghasilan kan masuk ke email. Anda mendapatkan penghasilan kan gitu dari konten, dari pembelajaran yang dibuat. Tapi tujuannya tidak ke sana, melainkan tujuannya adalah bagaimana memudahkan pemahaman mahasiswa dalam setiap materi pembelajaran. Pak, mau bertanya, Pak. Nah, silakan ini sudah nih. Masalah desentralisasi, Pak. Silakan. Untuk memberikan kewenangan terhadap otonomi daerah, Pak, desentralisasi itu, apakah nggak rawan gitu, Pak, perpecahan di suatu wilayah itu, Pak? Mengingat dia kan punya pemerintahan yang kuat, gitu, Pak, punya struktur pemerintahan yang kuat, dan mereka ibaratnya kayak punya power gitu, Pak, untuk berdiri sendiri gitu, Pak. Apakah nggak rawan gitu, Pak? Nah, makanya tadi kan disampaikan bahwa desentralisasi itu bukan memutus kan gitu hubungan antara pusat dengan daerah, ya kan? Bukan memutus hubungan pusat dan daerah. Nah, tapi pemberian kepada sebagian kewenangan, ya kan? Baik dari segi jabatan maupun segi ketatanegaraan. Nah, kalau dari rawannya tidak ada, kenapa? Karena dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang paling utama dibutuhkan daerah itu adalah anggaran. Nah, tanpa sebuah anggaran, kegiatan administrasi tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik tidak akan ada. Bagaimana mungkin gubernur, bupati, atau wali kota mau membayar gaji pegawai ASN tersebut pakai uang pribadinya, pasti nggak akan ada yang mau. Nah, jadi
ketika daerah membutuhkan anggaran, maka inilah fungsi pusat, mengkaji seberapa penting anggaran itu harus diberikan kepada daerah. Nah, makanya kan setiap tahunnya ada APBN, RAPBN. Nah, RAPBN ini juga sudah mencakup untuk di daerah-daerah. Nah, berdasarkan apa? APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu ya tidak tutup kemungkinan pasti akan terjadi. Nah, makanya disinilah tugasnya daripada pemerintah pusat untuk mengawasinya. Nah, jadi kalau terjadinya penyelewengan ataupun kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini apakah gubernur, bupati, dan wali kota, maka dia sendiri yang akan menanggung pertanggungjawabannya tersebut. Nah, kalau itu ditanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, ya mungkin akan terjadi sewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Oh, tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat. Apa yang saya lakukan, pemerintah pusat lah yang bertanggung jawab. Nah, itulah yang terjadi pada masa Orde sebelum reformasi kan gitu, Orde lama atau Orde baru. Jadi pemerintah daerah itu ya kan tidak diberikan tanggung jawab terhadap desentralisasi tadi. Jadi semuanya kepada pemerintah pusat. Nah, jadi tujuan desentralisasi yang utamanya sebenarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dari segi administrasinya dan untuk menciptakan satu produk hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya gitu dia. Nah, bukan menciptakan satu hukum ataupun produk hukum sesuai dengan keinginan dari si kepala daerahnya itu. Nah, makanya tadi saya bilang ada pertanggungjawaban. Dengan pertanggungjawaban yang dibebankan secara individu kepada kepala daerah, seharusnya kepala daerah tidak akan melakukan penyelewengan itu tadi. Nah, kalau saya lihat dari sisi administrasinya, karena ketika seorang menjadi kepala daerah tadi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga ketika dia duduk dalam jabatannya, ya tujuannya untuk mencari pengembalian modal tadi. Atau bahkan dia meminjam. Kan ada itu calon wali kota Medan 2000 sebelum masa Pak Bobi ini, ya kan, Ramadan Pohan kalau saya nggak salah. Kan akhirnya tersangkut pidana. Ketika nggak duduk kan gitu, dilaporkan sama pemilik modalnya dengan kasus penipuan. Akhirnya dia menjalani hukuman gitu, kena dilaporkan. Nah, ini yang bisa jadi kekhawatiran tadi muncul gitu dia. Karena dia meminjam kan gitu, mencari modal ini untuk menjadi kepala daerah. Kenapa? Karena ada otonomi daerah. Dengan otonomi daerah mungkin nanti ketika dia duduk sudah bisa dikembalikannya atau bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu. Nah, ternyata tidak kan. Nah, jadi inilah yang memang faktor-faktor tadi yang menyebabkan kenapa terjadinya ketimpangan, ya kan? Pemerintah daerahnya tidak pro rakyat,
Nah, karena pada saat mencalonkan dia bukan bertujuan untuk pelayanan. Kan itu bagaimana bisa mengembalikan dulu modal yang sudah dikeluarkannya. Nah, seperti itu. Makanya banyak ya kepala daerah ya tersandung dengan korupsi. Nah, seperti itu dia Bang Iqbal tadi. Pak, jadi itu kayak mana Pak? Masalah tentang otoritas daerah itu Pak. Kan bawa bilangan ada pertemuan keberapa, kayaknya kita pertemuan kedua itu. Ada beberapa daerah wilayah provinsi yang memiliki otoritas daerah tersendiri itu Pak. Contohnya kayak di Bali, di Jogja, di Aceh gitu kan Pak. Jadi itu kayak mana Pak? Apakah nggak ada rasa cemburu gitu dengan wilayah lain? Kenapa hanya daerah tertentu aja yang dikasih otoritas itu Pak? Wilayah lain nggak dikasih gitu Pak? Gimana itu Pak? Nah, inilah memang kalau dari segi kecemburuan, kalau kita lihat dari desentralisasi ketatanegaraan, ya kan? Nah, maka ya menurut pemerintah pusat ini sudah tepat kan gitu. Karena untuk tujuan pelayanan publik tadi atau melihat daripada sejarah-sejarah yang ada kan itu. Nah, memang kita akui tidak semua daerah diberikan hak ya kan yang mengatur secara khusus kan gitu daerahnya. Nah, seperti di daerah ada Batam, otoritanya juga, kemudian di beberapa daerah istimewa juga memiliki hak otorita dalam hal menentukan sendiri kebijakannya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama daripada sejarah, kemudian dari potensi sumber daya alam yang ada, dan kemudian bisa kepada hubungan bilateral atau hubungan antara pusat dan daerah. Karena kenapa daerah lain tidak diberikan? Nah, bisa jadi karena pelaksanaan daripada pelayanan publiknya belum membutuhkan sistem pemerintahan yang terkhusus. Masih bisa dengan sistem otonomi yang tidak secara luas untuk dikerjakan sendiri oleh daerahnya sendiri, mengurus kepentingannya. Nah, jadi ada beberapa faktor memang yang dilihat oleh pemerintah pusat. Nah, kalau dari kecemburuan, mungkin sampai saat ini belum ada ditemukan adanya keberatan daerah-daerah lain atas pemberian hak otorita kepada beberapa daerah, karena penilaian itu kembali kepada pemerintah pusat, gitu. Nah, namun memang kalau kita lihat ada juga perlawanan-perlawanan secara sikit ya kan. Nah, kalau kepada pemerintahan pusatnya dari pemerintah daerahnya ya kan. Nah, sampai saat ini belum ada, tetapi hanya beberapa masyarakat kecil kalau kita lihat di Maluku dan Papua kan gitu. Nah, karena sumber daya alam yang pemberian kembalinya itu kepada masyarakat setempat itu tidak sebanding dengan apa yang diambil kan gitu. Nah, memang ya harus kita akuin kan gitu. Nah, penentuan-penentuan kepada otonomi daerah ini dilihat dari faktor geografisnya, faktor dari
masyarakatnya, jumlah penduduknya, ya kan. Nah, jadi kemudian luas wilayahnya tadi. Nah, ketika luas wilayahnya memiliki hubungan yang sangat dekat misalnya dengan perkembangan dengan negara lain ataupun melihat potensi alamnya ini bisa dikembangkan untuk menjadi daerah yang maju. Nah, itulah bisa diberikan hak otonomi. Nah, memang di satu sisi pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang tadi ya menimbulkan persepsi ya kan yang berbeda pendapat dengan daerah-daerah lain. Makanya Logeman itu membaginya kepada dua, ya kan, ada berdasarkan jabatan, ada berdasarkan ketatanegaraan. Nah, kalau berdasarkan ketatanegaraan kembali lagi kepada hukum yang tertinggi, hierarkinya. Nah, bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur ya tentang pemberian otonomi tadi. Nah, itu dia. Jadi ya harus kita akuin kan gitu. Misalnya Sumatera Utara mungkin dilihat dari potensi yang ada, kita belum memiliki kebutuhan yang prioritas, tetapi hanya beberapa sektor saja di pariwisata yang sudah diberikan otonomi, ya kan, seluas-luasnya. Nah, makanya kan sudah ada otoritas daerah pariwisata untuk di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Nah, itu daerah otoritas itu hasil daripada kekayaannya dikembalikan utamanya kepada masyarakat dulu, baru kepada pemerintah pusat. Seperti itu dia. Memang ya kalau kita lihat ya secara terstruktur kan gitu. Adanya pembagian-pembagian yang tidak merata kan gitu. Nah, kembali lagi kalau dari segi ketatanegaraan itu mungkin terjadi gitu dia. Nah, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, persatuan dari bangsa ini, ya kan? Ya kalau memang Sumatera Utara meminta hal itu bisa, ya kan? Tapi harus digunakan kajian-kajian hukum dulu gitu dia. Atau bila perlu ya seperti yang dilakukan daerah-daerah lain melakukan gerakan-gerakan, ya kan? Bisa hal itu terjadi, gitu dia. Nah, bagaimana penilaiannya itu kembali kepada sistem pemerintahan dari pemerintah pusatnya, dari sistem ketatanegaraan kita. Nah, kalau kita lihat kan Jogja sudah memang ada sejarahnya, kenapa diberikan hak istimewanya atau otonomi yang seluas-luasnya, kemudian di Aceh karena adanya perjanjian, kan itu melakukan perlawanan kan. Nah, maka diberikanlah Iya, Pak. diberikanlah dia hak otonomi yang khusus, kan gitu dia. Nah, bisa jadi kalau Sumatera Utara mau, bisa kita lakukan, kan gitu. Makanya kembali lagi dari sistem ketatanegaraan, makanya dibagi dia, pemberian itu berdasarkan jabatan, nah tidak secara serta-merta dia bebas, nah dan pemberian secara ketatanegaraan. Nah gitu, dia bisa membuat produk hukum sendiri dan bisa mengatur pemerintahannya sendiri. Itu dia. Oke, Pak, mau tanya Pak. silakan topik. Jadi Pak, perbedaan secara fundamental antara otonomi daerah sama desentralisasi ini sebenarnya apa Pak? Kan sebenarnya ini kan dua hal yang berbeda Ya. kan? Nah, kalau
otonomi itu desentralisasi merupakan pelaksanaan daripada otonomi. Nah, jadi adanya hak otonomi maka ada desentralisasinya. Jadi hampir sama kan. Jadi kan bagaimana pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, kan itu hak otonomi, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Nah, bagaimana melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri? Yaitu dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, dengan apa? Ya kan, penggunaan anggaran, kemudian memberikan kesempatan dalam pembuatan produk hukumnya. Nah, itu jadi sistem ataupun aktivitas apa yang dilakukan di dalam otonomi daerah, yaitu melalui desentralisasi, yaitu aktivitas desentralisasi. Nah, jadi pelaksanaannya melalui desentralisasi. Otonom itu adalah haknya, hak yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, otonom itu adalah hak dan kewenangannya. Nah, bagaimana kewenangan itu diberikan melalui desentralisasi. Seperti itu. Pak, Oh, tapi berarti yang Pak desentralisasi ini ibaratnya sistem pengelolaannya lah Iya, dari otonomi itu. iya, sistem administrasi negaranya. Nah, otonomi daerahnya merupakan tata negaranya, gitu dia. Nah, Oke, administrasi negaranya yaitu desentralisasi. Oke, Pak. Siap. Makasih ya, Pak. Ya, yang lain mana nih? Masa selalu Iqbal Shah sama Taufik yang bertanya, ya kan? Pak, Dari tapi yang buat saya bingung ini Pak, tentang pemberian otoritas ke Bali itu Pak, yang di Bali itu Pak. Apakah nggak menyalahi nilai-nilai Pancasila gitu Pak, tentang kebebasan mereka gitu Pak. Apalagi di zona pariwisatanya kan Pak, bisa kita lihat kan bebas gitu mau ngapain, apa nggak menyalahi nilai-nilai Pancasila gitu Pak. Nah, ini kalau kita lihat kembali kepada adat ataupun sistem kebudayaan yang berlaku di daerah tersebut, ya kan? Nah, karena kalau kita lihat, ya kan, yang mengelola ataupun yang berwenang yang lebih dominan di sana adalah masyarakat hukum adat. Nah, jadi mengapa diberikan hak yang sedikit berbeda, ya kan, dari dari daerah lain dia. Nah, jadi ya kalau kita lihat secara dari norma-norma hukum yang ada, memang pemberian kebebasan untuk mengurus daerahnya kan sedikit bertentangan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, akan tetapi, nah kalau dilihat dari, makanya tadi saya bilang dilihat dari potensi sumber daya alamnya, maka pemerintah pusat meletak ini memberikan bagaimana otonomi daerah di satu provinsi, kan itu dia. Nah, sistemnya pasti akan berbeda-beda setiap daerah. Nah, maka dilihat dari sumber daya alam, dari potensi pariwisata yang sangat baik, ya kan? Nah, sehingga untuk memperoleh pendapatan
Kan gitu. Tujuan daripada otonomi daerah kan bagaimana meningkatkan devisa negara, pendapatan negara, supaya nanti bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, makanya mengapa diberikan agak kebebasan, ya kan, yang terbatas ya. Nah, terbatas dalam arti bukan untuk mencerdain daripada norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Ya kan? Nah, kebebasan itu hanya berlaku di objek pariwisata. Di luar pariwisata, ya masyarakatnya juga hukumnya juga tetap berlaku secara nasional, hukum nasional yang dipakai. Misalnya dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri yang dipertontonkan, nggak bisa kan gitu, dia masih ada menganut seperti itu, ya kan? Atau memproduksi film-film yang merusak norma-norma agama ataupun hukum kan gitu dari pornografinya. Nah, masih ada di cover oleh undang-undang. Nah, pemberian yang istimewanya adalah terhadap sektor pariwisata pengelolaannya. Tapi kalau secara administrasi negaranya, nah masih tunduk kepada undang-undang yang ada gitu dia. Hanya terhadap pengelolaan daripada sektor pariwisatanya. Itu aja yang sedikit berbeda ketimbang daerah provinsi yang ada di provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita cobalah cari di Danau Toba, kemungkinan itu nanti berlaku itu, karena sudah ada dia. Nah, otorita Danau Tobanya dan kemudian forestnya pun sudah ada nantinya di Danau Toba. Nah, ya kalau masih pemerintahan nanti 2024 melanjutkannya, ya akan terrealisasi. Dan saudara bisa juga melihat ketika saudara berkunjung ke Danau Toba, ke Samosir misalnya, ya kita tidak terkejut melihat apa namanya, ya wisatawan-wisatawan asing itu menggunakan pakaian bikini kan gitu. Tapi hanya berada di dalam wilayah zona pariwisata tersebut. Ketika dia keluar, nah dia tidak boleh. Nah, sama seperti di Bali, ketika dia berada masih di dalam zona daerah pariwisatanya, ya dia boleh menggunakan itu. Nah, ketika keluar dari zona itu, maka dia harus mengikuti aturan, ya kan? Tidak bisa dia menggunakan bikini jalan-jalan di jalan umum, nggak bisa gitu. Hanya di sekitar objek pariwisatanya, misalnya di pantai, kan gitu. Di luar itu, nah memang saya belum pernah ke sana, kan gitu. Tetapi secara aturan hukumnya seperti itu. Nanti kalau saya ke sana baru saya lihat apakah ada wisatawannya menggunakan bikini, menggunakan kendaraan, ya kan. Nah, nanti baru saya fotokan. Nah, baru nanti kita sebagai kajian studi kita untuk merubah sistem desentralisasinya kan gitu. Di Nah, kasus ya, Pak. iya studi kasusnya. Karena saya belum pernah ke sana, jadi belum melihat. Tapi secara aturan hukumnya ya tetap berlaku gitu. Hanya di wilayah objek pariwisatanya saja aturan itu yang sedikit berbeda. Di luar objek ya berlaku aturan hukum secara nasional gitu dia. Oke, nanti kita lanjutkan lagi karena sudah jam 3:06, saya harus masuk lagi 4 menit lagi ke kelas yang sore. Dan selamat beraktivitas kembali ataupun selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan masih secara daring. Ada 2 kali pertemuan lagi di tanggal 21 dan tanggal 28. Sebelum di tanggal 5 Desember kita UTS, ya kan? Sambil juga mengingatkan, silakan untuk tugasnya jangan lupa untuk diselesaikan, ya kan?
Baik, demikian sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Pak. Ya, sampai jumpa lagi.